Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Ilmi dengan NIM A9221817 akan menyampaikan tentang mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan tema menjadi entrepreneurship dengan pemikiran Islam Rasulullah SAW. Oke, dan selanjutnya, Islam merupakan agama yang paling sempurna yang telah mengatur sendi-sendi dalam kehidupan umat, baik ukhrawi maupun duniawi. Juga dalam hal berentrepreneurship, banyak orang yang memahami entrepreneurship adalah berusaha yang tujuannya utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Secara panjang dalam hidup Rasulullah sebagai seorang entrepreneurship dalam sektor perdagangan memberikan suri tauladan bagi umat manusia secara umum. Julukan Al-Amin yang disandang beliau merupakan bukti bahwa Rasulullah SAW orang yang sudah diakui kredibilitasnya dalam kalangan masyarakat Arab sebagai sosok yang luar biasa. Rasulullah memang pribadi yang kompleks. Selain predikatnya sebagai seorang jujur melekat pada diri beliau, ia juga sebagai seorang nabi dan rasul seluruh alam. Rasulullah sebagai figur entrepreneurship umat Islam. Rasulullah SAW sejak masa kecil hidup di lingkungan Quraisy. Secara suku Quraisy memiliki buku perjalanan perniagaan yang berdasarkan cuaca pada musim-musimnya ke Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon, bahkan sampai Turki, serta perbatasan Eropa, juga wilayah selatan Yaman dan Ethiopia. Bahwa di masa muda Rasulullah SAW, tepatnya umur 12 tahun, sering mengikuti kafilah dagang utamanya, yaitu Abu Thalib, yang berdagang ke negeri Syam atau Syur. Perdagangan ini menempuh jarak lebih dari 1.500 km dan melewati sekitar 3 negara, Madian, Wadil, Qura, kawasan peninggalan kaum Semud di Syam. Beliau juga mendapatkan pengetahuan tentang bacaan agama Kristen serta Injil. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah. Di usia 12 tahun sudah bisa mengikuti perdagangan Syam yang merupakan kota besar pusat perdagangan dunia kala itu. Dari pengalaman ini, beliau terbentuk pribadinya sebagai seorang entrepreneur yang sejati dengan kecerdasan serta sikap positif yang dimilikinya. Bahwa di masa muda Rasulullah, tepatnya 12 tahun, sering mengikuti kafilah dagang utamanya. Nah, kemudian perdagangan ini menempuh jarak lebih dari 1.500 km dan melewati negara 3. Kemudian beliau ini di usia 17 tahun Rasulullah membuka usaha sendiri di Mekah. Beliau menjadi manajer perdagangan para investor atau sahibul mal. Berdasarkan bagi hasil, memasuki usia 24 tahun, beliau mengelola modal dari para investor. Di saat-saat inilah Rasulullah bertemu dengan Khadijah, seorang perempuan dengan sifat dewasa dan berbudi luhur, serta memiliki kekayaan yang berlimpah karena menjadi seorang pedagang yang biasa berdagang ke negara lain. Kemudian prinsip-prinsip tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut, yang ini menjadi patokan dalam kehidupan berekonomi Rasulullah. Yang pertama itu, Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut bagi seluruh alam semesta. Kemudian manusia hanyalah sebagai khalifah Allah di muka bumi, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Kemudian semua yang dimiliki dan didapatkan manusia ialah atas rahmat dari Allah SWT. Kekayaan harus berputar dan merata serta tidak boleh ditimbun sendiri. Kemudian eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Menerapkan sistem warisan sebagai retribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Kemudian menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu
para anggota masyarakat yang tidak mampu. Kemudian sistem bangunan ekonomi Islam. Rasulullah menetapkan kebijakan fiskal sebagai politik ekonomi kala itu tergambar sebagai berikut. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Ansor dihimbau oleh Rasulullah untuk membukukan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin sehingga meningkatkan pendapatan negara dengan implementasi akad muzaroah, musakoh, serta mudorobah. Kemudian kebijakan pajak pada para pedagang dari luar Madinah menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Kemudian pengaturan APBN yang dilaksanakan Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarangnya terjadi defisit anggaran walaupun seringnya terjadi peperangan. Kemudian Rasulullah menerapkan kebijakan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran serta meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Kemudian prinsip-prinsip dalam berentrepreneurship yang dijalankan oleh Rasulullah. Yang pertama, menghindari riba. Yang jelas riba ini haram dan tidak boleh dilakukan karena riba ini sangat merugikan orang lain. Kemudian amanah. Nah, sifat ini sudah tercermin dari Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang amanah, al-amin, dapat dipercaya dalam segala kelakuan dan perbuatannya. Kemudian tidak melakukan horor. Kemudian berlaku adil, tidak pilih kasih antara yang satu dengan yang lain. Kemudian tidak menjual barang yang tidak jelas kehalalannya, seperti menjual barang yang haram yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir adalah kunci utamanya adalah menjaga ibadah. Bahwa Rasulullah sendiri sudah dijamin masuk surga, tapi beliau masih ibadah dan berdoa. Dialah manusia satu-satunya yang mulia di muka bumi. Karena dengan ibadah Allah telah memberikan rizki melalui ibadah, memberikan keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang luar biasa dari ibadah ini. Juga dalam hal berekonomi atau berniaga yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Syukran very much. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.